Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Apa kabar Sobat Dokadil? Semoga dalam keadaan sehat dan sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi setelah mungkin beberapa waktu kita agak jarang ini upload video karena mungkin kesibukan tertentu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya sampai akhir kelak nanti. Nah, ini dia. Kita ada pembahasan menarik ini kali ini. Jadi bagi sebagian peternak, khususnya peternak kambing domba ataupun sapi, ataupun babi ataupun kerbau yang mengusahakan peternakannya itu di bidang pengembang biakan ataupun breeding. Nah, pembahasan terkait materi perkawinan sedara atau inbreeding selalu menarik untuk dijadikan pembahasan. Nah, beberapa waktu yang lalu ada satu pertanyaan yang cukup menarik yang muncul di grup WhatsApp yang kita kelola, yaitu grup WhatsApp-nya namanya Cakap Saung Doka. Nah, pertanyaannya itu adalah pada keturunan berapa baru bisa dikawinkan dengan pejantan yang sama dengan induk awalnya? Nah, ini pertanyaan ini cukup menarik. Pertanyaan ini sama halnya dengan pertanyaan pada keturunan berapa baru bisa dilakukan inbreeding. Nah, sebenarnya apa itu inbreeding? Mungkin belum banyak Sobat Dokadil yang tahu. Apa itu inbreeding? Apakah ternak, baik itu kambing, domba, sapi, atau ternak yang lain, apakah ternak-ternak ini boleh inbreeding? Nah, ini menarik untuk kita bahas bersama. Nah, sebelum kita lanjut pembahasan kita kali ini, saya mohon izin mengingatkan kembali kepada kawan-kawan yang belum subscribe channel Dokadil Institute. Mari bantu subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis dan subscribe itu menjadi motivasi bagi kami dalam mengembangkan channel ini. Semoga channel ini memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia. Alhamdulillah ada rekan kita yang mau berbagi ilmu terkait inbreeding ini. Namun beliau sungkan sekali ataupun memohon izin tidak bisa menjelaskannya secara langsung di depan kamera. Ini rekan kita ini agak unik ini sebenarnya. Jujur aja dia media sosial pun nggak punya. Beliau namanya adalah Fuad Hasan SPT MSI. Beliau merupakan salah satu peneliti di salah satu universitas terbesar yang ada di Sumatera Utara. Nah, inbreeding ini adalah perkawinan antara dua individu yang memiliki hubungan darah yang sangat dekat, yaitu misalnya antara ibu dengan anak, bapak dengan anak, ataupun bahkan anak dengan anak. Inbreeding ini harus dihindari dalam usaha pengembang biakan ternak, baik pada sapi, kambing maupun domba ataupun hewan-hewan ternak yang lainnya. Jadi selain di manusia, inbreeding ini juga disarankan untuk tidak dilakukan di ternak. Nah, inbreeding ini adalah perkawinan antar ternak yang memiliki hubungan kekerabatan yang relatif lebih dekat dibandingkan dengan rataan hubungan kekerabatan dengan ternak-ternak yang lain dalam satu populasi. Dengan kata lain, inbreeding ini adalah perkawinan antar ternak yang memiliki satu atau lebih nenek moyang bersama atau common ancestor. Nah, menurut Fuad Hasan, dalam rangka tujuan pemurnian dan jika populasinya terbatas, sebenarnya bisa dilakukan inbreeding. Nah, ini misalnya contoh kasusnya adalah pada harimau dan singa yang kita tahu bisa aja di dalam penangkarannya itu sangat sedikit jumlahnya atau populasinya, sehingga inbreeding mungkin salah satu solusinya untuk dalam rangka penangkaran. Nah,
Menurut Fuad Hasan juga, di dalam pemuliaan juga ada efektif populasi. Jadi harus dilihat populasinya agar bisa dihitung apakah bisa jika dilakukan tanpa inbreeding. Jadi menurut Fuad Hasan di sini artinya adalah sebisanya dilakukan perkawinan yang tidak inbreeding, hindari inbreeding. Nah, inbreeding ataupun perkawinan sedarah dikatakan terjadi bila tetuanya ditelusuri ke atas perkerabat minimal 4 generasi. Ini menurut Pak Fuad ini. Menurut Pak Fuad juga menambahkan bahwa bila 4 generasi ke atas ini bisa dikatakan tidak ada kekerabatan, maka itu dikatakan bukan inbreeding, tapi masuknya kategori line breeding. Nah, line breeding itu sendiri merupakan perkawinan dua individu yang memiliki hubungan darah yang tidak terlalu jauh. Dalam dunia peternakan, hal ini juga sebaiknya dihindari. Perkawinan antar ternak yang masih memiliki hubungan darah dekat akan menghasilkan keturunan ternak yang kurang bagus secara kualitas, meskipun line breeding ini masih lebih baik daripada inbreeding. Line breeding bisa dilakukan dengan catatan ternak yang akan dikawinkan memang sudah memiliki sifat terbaik, meski memiliki garis keturunan yang sama. Jadi, mungkin ada sebagian yang bertanya, kenapa inbreeding itu dihindari atau line breeding ini sebaiknya juga dihindari. Jadi, inbreeding ataupun line breeding ini memiliki efek samping ataupun kerugian. Jadi tingkat inbreeding yang tinggi menyebabkan terjadinya tekanan inbreeding atau inbreeding depression yang ditandai dengan munculnya ketidaknormalan fisik pada tubuh. Misalnya tubuhnya kerdil, rahangnya tidak normal, atau cacat, atau yang lain-lain. Nah, kemudian kerugian yang selanjutnya adalah menurunnya penampilan ataupun performa ternak. Misalnya ini adalah menurunnya bobot badan lahir, kemudian berat dan ukuran tubuh dewasanya juga makin lama makin mengecil, kemudian menurunnya produksi susu, dan lain-lain. Jadi, breeding yang bagaimana sih yang disarankan? Jadi yang disarankan itu adalah cross breeding dan super breeding. Nah, cross breeding ini adalah perkawinan antara dua individu yang tidak memiliki hubungan darah sama sekali, atau minimal hubungan darahnya jauh atau tidak terlalu dekat. Cross breeding dalam dunia peternakan sangat baik dilakukan untuk mendapatkan bibit yang berkualitas. Nah, kemudian super breeding ini adalah individu yang selalu mampu menurunkan sifat-sifat terbaik pada keturunannya. Super breed digunakan untuk memperbaiki genetik ternak sehingga diperoleh bibit-bibit bagus dan super dan memiliki sifat baik yang diturunkan dari induk ataupun pejantannya. Nah, sebenarnya ya, super breeding ini sebenarnya sudah dilakukan oleh beberapa rekan kita peternak yang lain. Misalnya super breed yang dilakukan pada domba lokal dikawinkan dengan domba pejantan Dorper yang diimpor dari Australia. Juga pada kambing juga dilakukan pada kambing, yaitu kambing lokal yang ada di lokal kita di Indonesia dikawinkan dengan kambing pejantan Saanen yang juga diimpor langsung dari Australia. Jadi gimana Sobat Dokadil? Cukup menarik ya pembahasannya. Jika Sobat Dokadil suka video pembahasan kita ini, nggak ada salahnya Sobat Dokadil tekan tombol like. Jika Sobat Dokadil merasa video ini bermanfaat, mohon bantuannya agar video ini disebarluaskan agar manfaatnya juga dirasakan oleh rekan-rekan kita yang lain. Nah, jika ada pertanyaan, silahkan tekan di kolom komentar. Demikian Sobat Dokadil, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.